Misalkan ada yang harga 500.000, ada yang 350, ada yang bahkan ada yang sampai 1 juta ya. Jangan melihat luarnya jelek, karena yang copotan itu semuanya pasti ada lecet. Untuk pemilihan part yang bagus, kap mesin, pintu ataupun bagasi seperti apa, cari yang bagus gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah memilih. Sebelum diperbaiki. Oke, ini yang kemarin ya, kita lanjut hari ini karena kemarin udah agak sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di channel Nunu Nugraha SM. Semoga kita semua sukses. Oke, kita akan bahas di sini yaitu tentang bumper-bumper bekas. Nah, ini seperti ini ya. Jadi Surya Anugrah Motor, sebenarnya Anugrah Surya Motor ya. Ini dulu salah nulis, salah cetak, tapi nggak apa-apa, cuman salah dikit. Nah, di sini saya akan bahas mengenai bumper, kemudian kap mesin, dan pokoknya di sini khusus eksterior body part. Di sini kebanyakan jual barangnya yang ori ya, bukan yang lokal. Kalaupun lokal baru, biasanya kita bukannya apa ya, ngebandingin apa, bukan, tapi memang dari segi kualitas juga jauh. Sebenarnya mendingan yang copotan seperti ini. Harganya pun kalau misalkan yang lokal baru itu kan agak murah. Kalau misalkan ada yang harga 500.000, ada yang 350, ada yang bahkan ada yang sampai 1 juta ya. Itu tergantung barangnya. Kalau misalkan yang ori itu jauh. Coba aja kalau misalkan yang lokal sama yang ori, tanyakan langsung ke dealernya berapa harganya. Itu biasanya 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dari harga yang lokal. Kalau misalkan teman-teman mau nyari barang yang bagus ya, copotan yang bagus, jangan melihat luarnya jelek. Karena yang copotan itu semuanya pasti ada lecet, mulus banget, nggak ada jarang. Kecuali copotan dari mobil, misalkan dari upgrade ya, mungkin itu baru bagus. Cuman yang namanya orang beli, kita dapat yang copotan bagus misalkan warna putih, yang belinya warna hitam, ya mau nggak mau masuknya second juga. Ya harganya yang sama kayak gini, cuman yang agak bagus aja warnanya. Di sini saya akan kasih tahu ya, misalkan teman-teman mau beli barang part copotan itu yang bagus tuh yang kayak gimana. Jangan pernah melihat dari warna. Ah, ini jelek warnanya nih. Jadi saya di sini akan kasih tahu seperti ini. Misalkan bumper ini ya, teman-teman harus bisa memilih kancing. Nah, di sini ya, ini kancingnya seperti ini bagus. Nah, ini kan harus di repair kalau yang jelek. Usahakan cari yang kancingnya bagus. Sebenarnya yang sobek sedikit nggak apa-apa, bisa. Tapi saya usahakan kancingnya yang penting.
Kalau misalkan luar seperti ini sobek, ini nggak masalah. Sama tukang body repair mah ini mah gampang. Gampang. Yang penting kaki yang paling utama. Kancingan kakinya. Yang diusahakan kaki-kaki seperti ini. Kancingan untuk brengketnya. Ini tip dari saya. Semoga bermanfaat. Yang seperti ini, kalau misalkan emang nggak ada lagi barangnya lain, nggak apa-apa. Kalau misalkan yang seperti ini nggak apa-apa, ambil aja. Yang penting kakinya. Sama juga dengan kap mesin ya. Oke, kita kap mesin ataupun pintu, lampu. Banyak sebenarnya yang harus kita bahas. Untuk barang copotan kita bahas sedikit-sedikit dulu. Oke, di sini saya akan bahas kap mesin ya. Ini kap mesin Brio facelift. Untuk pemilihan part yang bagus, kap mesin, pintu ataupun bagasi seperti apa, cari yang bagus gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah memilih. Di kita ini jual barang itu usahakan supaya nggak kecewa. Jadi kita terus terang aja. Misalkan nih, ini kekurangannya ini, kelebihannya ini, ya harga sekian. Kalau saya seperti itu. Kalau di saya juga seperti ini. Misalkan ada komplainan ataupun orangnya mau ditukar barangnya, nggak apa-apa, kita bisa tukar. Atau misalkan orangnya mau minta kembali uang karena nggak cocok, kita nggak apa-apa kembalikan. 100% dikembalikan. Walaupun seandainya orang itu DP ke kita ya, kita ngambil dari Bekasi, ojek misalkan 200.000 ke sini, barangnya nggak mau karena barangnya jelek, oke, nggak apa-apa, kita kembalikan. Kalau masalah itu sih sebenarnya kembali ke orangnya, ke perasaan orangnya. Kalau untuk itu mah terserah, cuman yang jelas itu udah tanggung jawab kita ya. Misalkan orang yang nggak mau, ya udah kita kembalikan saja DP-nya. Semua 100% kita kembalikan. Untuk masalah mengembalikan barang ya, kita udah akad dari awal. Misalkan sama teman ada komplainan apa, dikembalikan boleh. Oke, deal, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Pembahasan mengenai barang yang harus kita beli yang baik itu seperti apa. Jadi kita harus fair ya. Kalau jualan itu harus fair. Kalau kebanyakan di kita itu kan orang belinya langsung milih gitu ya. Misalkan nggak ada di kita, ya udah pesen. Seperti tadi itu, misalkan nggak cocok, ya udah kembalikan DP-nya ataupun uang cashnya gitu ya. Cuman kalau beli ke orang itu harus DP. Harus DP 50% atau enggak 30%, ataupun mau langsung nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Jadi kalau untuk pemilihan barang, meskipun saya sendiri ya ke teman ataupun konsumen langsung ke kita, jadi saya kasih tahu, yang harus diperhatikan itu adalah sealer. Paling fatal adalah sealer. Karena orang-orang itu biasanya yang dilihat tuh sealernya dulu. Sealernya masih utuh apa enggak. Oke guys, jadi kita lanjut lagi ya. Tadi ada beberapa video penuh ya, ini memorinya penuh. Jadi saya ulang-ulang terus nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting intinya adalah pembahasan ini ya. Nah, jadi misalkan teman-teman cari yang seperti ini, itu usahakan jangan dulu ya, jangan dulu. Nah, seperti ini jangan dulu. Kalau ini sih sama, nggak masalah. Yang penting ini. Sebenarnya kalau udah dicat pun ini nggak akan kelihatan, nggak akan kelihatan. Cuman kan kalau di saya itu jualan nggak kita poksi, nggak kita apa adanya kayak gini. Misalkan kita getok nih, kita getok nggak dipoksi sama saya, walaupun sudah digetok, biarin aja kayak gini. Soalnya apa? Biar yang beli itu tahu kerusakannya itu posisi di sebelah mana. Kalau saya seperti itu, nggak saya poksi, jual apa adanya aja. Nah, misalkan ada yang seperti ini ya, kita nggak getok, jual seperti ini, tapi yang lainnya utuh. Oke, kita lihat belakangnya utuh ya. Ini masih bagus banget. Kalau segini mah nggak apa-apa. Nanti kan disetting lagi sama orang bengkel body repair.
Nah, ini nggak parah. Kemudian ini juga nggak parah nih. Ini nggak parah. Yang penting kata saya tadi itu sealernya. Usahakan nomor 1 sealer. Kemudian di sini kedua, kemudian yang ketiganya ini bekas bongkaran apa enggak di sebelah mana nih? Misalkan ini ya. Tuh. Memang sih sama bengkel juga pasti nanti dibuat lagi, cuman enggak seperti aslinya seperti ini. Oke, mungkin ini aja dulu ya guys, soalnya ini udah mau maghrib. Saya mau nutup dulu bengkelnya. Besok kita lanjut lagi untuk pembahasan mengenai body repair ini, karena masih banyak sekali yang harus kita bahas. Buat teman-teman yang punya ide atau saran, silahkan komen di kolom komentar, ataupun ada yang menanyakan keluhan ataupun menanyakan barang apa, silahkan nanti insya Allah saya akan jawab. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.